Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ridwan, NIM 21030450262. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis kebijakan mengenai konsep kebijakan dalam analisis kebijakan kesehatan. Adapun topik utama dalam presentasi ini adalah yang pertama definisi kebijakan, yang kedua konsep kebijakan publik, yang ketiga perkembangan kebijakan publik, yang keempat jenis kebijakan publik, yang kelima urgensi kebijakan publik, yang keenam ciri-ciri kebijakan publik, yang ketujuh konsep kebijakan publik, yang kedelapan dimensi kebijakan publik, dan yang kesembilan hakikat kebijakan. Yang pertama definisi kebijakan. Di sini terdapat dua pendapat yang mendefinisikan kebijakan. Yang pertama, menurut James Anderson, mendefinisikan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Yang kedua, menurut Carl Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, konsep kebijakan publik. Terdapat tiga ahli pendapat yang mendefinisikan dari konsep kebijakan publik. Yang pertama, menurut Easton, kebijakan publik ialah antar hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Wilson, kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah sedang atau diambil ataupun gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Dan yang ketiga, menurut Pressman dan Widaskay, kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Perkembangan kebijakan publik. Perkembangan kebijakan publik dapat dipahami melalui beberapa periode berbeda dalam sejarah. Yang pertama, perkembangan awal akademik. Sebelum menjadi subjek utama dalam ilmu politik dan administrasi publik, kebijakan publik adalah bagian dari disiplin ilmu yang lebih luas seperti ekonomi dan hukum. Pada periode ini, konsep-konsep seperti perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan mulai dikembangkan. Yang kedua, periode 1960-an. Periode ini merupakan masa pertumbuhan ekonomi yang kuat di banyak negara, khususnya di Amerika Serikat. Dan yang ketiga, periode 1970-an. Era ini ditandai oleh perkembangan gerakan sosial dan lingkungan yang kuat. Gerakan hak sipil, hak perempuan, dan hak-hak minoritas mendapatkan momentum. Selain itu, pemerintah lebih aktif dalam intervensi ekonomi dan sosial dengan upaya-upaya seperti program Great Society di Amerika Serikat yang mencoba mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dan yang terakhir, periode 1980-an. Pada periode ini terjadi pergeseran paradigma dalam pembuatan kebijakan publik di banyak negara. Setiap periode memiliki ciri khasnya sendiri dalam pendekatan terhadap pembuatan kebijakan dan prioritasnya. Pemahaman tentang sejarah kebijakan publik ini dapat membantu kita mengenai pola dan tren yang mempengaruhi pembuatan kebijakan saat ini. Jenis kebijakan publik. Terdapat 4 jenis dari kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Yang kedua, kebijakan yang berhubungan dengan barang umum, public goods, dan barang privat atau private goods. Yang ketiga, kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Dan yang keempat, kebijakan material versus kebijakan simbolik. Urgensi kebijakan publik. Yang pertama, alasan politik. Kebijakan ini mendorong pemerintah untuk bertindak dalam mendefinisikan prioritas dan mengambil keputusan yang mencerminkan agenda politik saat ini. Yang kedua, alasan profesional. Kebijakan dihasilkan berdasarkan dasar penelitian dan analisis yang cermat dengan tujuan memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga, alasan ilmiah. Didasarkan pada bukti ilmiah dan data yang kuat, memiliki potensi untuk lebih berhasil dalam mencapai tujuan tertentu.
Ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama, tindakan sengaja dan menuju tujuan tertentu. Kebijakan publik adalah tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara sengaja oleh pemerintah atau entitas yang berwenang. Tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang kedua, tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola. Kebijakan publik tidak terdiri dari tindakan yang tunggal, melainkan terdiri dari serangkaian tindakan yang saling terkait dan membentuk satu pola untuk saling mendukung dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan dalam sebuah kebijakan seringkali dirancang untuk saling mendukung dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, aksi nyata dalam bidang tertentu. Ini mencakup berbagai tindakan seperti pengesahan undang-undang, penganggaran, peraturan, dan program-program sosial dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi masyarakat atau sektor tertentu. Yang keempat, bisa berbentuk positif ataupun negatif. Kebijakan publik dapat memiliki sifat positif ataupun negatif tergantung pada tujuan dan dampaknya. Konsep kunci kebijakan publik. Adapun konsep yang menjadi kunci dari kebijakan publik adalah yang pertama, tindakan pemerintah yang berwenang, yang kedua, reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, yang ketiga, justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor, yang keempat, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, dan yang keempat, keputusan untuk melakukan tidaknya sesuatu. Selanjutnya, dimensi kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik sebagai tujuan. Dalam dimensi ini, kebijakan publik dilihat sebagai tujuan ataupun hasil yang diingin dicapai oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Kebijakan ini adalah gambaran dari apa yang diinginkan oleh pemerintah atau masyarakat sebagai hasil dari tindakan pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik sebagai tindakan yang legal. Dalam dimensi ini, kebijakan publik dapat dilihat sebagai pilihan tindakan yang legal yang dapat diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini merupakan instrumen yang sah digunakan oleh pemerintah untuk mencapai hasil tertentu dalam batas-batas hukum. Yang ketiga, kebijakan publik sebagai hipotesis. Dalam dimensi ini, kebijakan publik dilihat sebagai hipotesis yang dapat diuji atau dievaluasi untuk menilai apakah mereka efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dipandang sebagai pendekatan yang dapat diuji melalui data dan bukti. Jika tidak memberikan hasil yang diharapkan, dapat diubah atau ditingkatkan. Hakikat kebijakan dibagi menjadi 5. Yang pertama, tuntutan kebijakan atau policy demand. Yang kedua, keluaran kebijakan atau policy output. Yang ketiga, keputusan kebijakan atau policy decision. Yang keempat, hasil akhir atau policy outcome. Dan yang kelima, pernyataan kebijakan atau policy statement. Itulah tadi materi analisis kebijakan kesehatan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.